Am I acting right now? You can say it. Are you acting now? I am acting. Right now? Right now I'm acting as Reza Rahadian. Hmm. Lagi di interview bersama Tiara, ngobrol soal hidupnya. Did I tell the truth? I can guarantee 100% I'm telling the truth. Hello, welcome back to Rewind. Hari ini Maple kedatangan seorang aktor yang memerankan banyak karakter di film-film Indonesia. Tapi kali ini datang sebagai sutradara untuk debut penyutradaraannya berjudul Pangku yang akan tayang 6 November 2025. Betul sekali. Selamat datang Reza Terima Rahadian. kasih. Terima kasih teman-teman semua. Thank you Tiara. Thank you for coming. Apa Thank kabar? you for having me. Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih. Kayak habis dari Korea. Betul, habis dari Busan. Foto bersama Lisa Blackpink. Yes. Ini gara-gara rombongan pemainnya. Devano salah satunya kan anak Gen Z ya, jadi pasti aware banget gitu. And then he was so excited begitu diumumin we have our guest of honor lah gitu, guest star kita di Busan di red carpet. Yang keluar Lisa gitu. She's like, oh wow. Dia seperti apa di dunia nyata? And he's so pretty, definitely cantik sekali dan ramah. Oh ya. Sangat ramah. Mungkin karena pada saat kami bertemu nggak ada penjagaan ketat ya, karena kan it's all guests gitu yang datang dan emang invitation only gitu. Jadi udah lumayan secured gitu mungkin. Jadi dia nggak ada pengamanan. So waktu Devano Claresta ask for a picture ya, dia menyambutnya dengan sangat santai gitu. Kayak itu selfie yang mahal ya. Kayaknya gitu ya. Tapi gimana Busan? Menang 4 penghargaan. Selain rasa syukur mungkin juga overwhelming gitu, tapi mungkin ini adalah mudah-mudahan bisa menjadi hadiah kecil buat film Indonesia, buat filmmaker di Indonesia gitu, sesama pembuat film dan sinema Indonesia kali ya. Tentu senang dan bersyukur sekali bisa membawa pulang sesuatu dari Busan, sebuah festival yang tentu tempatnya banyak lahir atau debut karya-karya pertama tuh filmmaker Indonesia juga banyak yang dipresentasikan di Busan. Jadi tentu sangat punya makna sebagai salah satu festival yang bisa dikatakan saat ini one of the biggest in Asia gitu. Selamat by the way. Terima kasih banyak. Oke, sebelum kita bahas detail soal Pangku, karena banyak pertanyaan setelah aku menonton teaser trailernya. Oke. Tapi kita akan start dari masa kecil Reza Rahadian. Siap. Let's start. Kayak karena kamu juga adalah filmmaker, mari kita membuka awal ini dengan kalau misalnya dipotret dalam satu scene membuka film Reza Rahadian, kamu akan membuka cerita ini dari satu scene film seperti apa? Filmnya akan dibuka dengan sebuah scene di mana kamu tahu ikan gupi nggak atau gapi? Ikan kecil yang badannya banyak spot warna-warni. Oke. Dia banyak di got-got. Kalau got zaman sekarang mungkin agak susah karena lebih banyak sampah. Tapi at that time it's quite clean gitu ya. Jadi ekosistemnya jalan lah gitu. Ikannya hidup, lumutnya banyak dan lain-lain gitu. Airnya cukup jernih. Setidaknya di tempat aku tinggal. Aku percaya sekarang mungkin di wilayah-wilayah lain banyak juga. Bogor, Jakarta. Waktu itu di Jakarta. Jadi scene-nya akan dibuka dengan ikan itu berenang-renang di selokan air gitu ya, di got gitu. Terus ada anak kecil yang lagi di tengah gorong-gorong itu lagi nangkepin ikan. I think that would be the opening scene. Dan itu Reza melakukan itu? Yeah, that's my hobby. Waktu kecil senang bawa pulang nangkep ikannya karena bagus gitu. Terus taruh di toples, pelihara gitu. Oke. Tapi seperti apa Reza Rahadian kecil dulu? Loner, sering mainnya sendiri. Terus ada sahabat di lingkungan saya tinggal yang sering sekali kadang-kadang kalau lagi free main bareng gitu ya. Tapi practically saya sering sekali bermain tuh sendiri.
terus ngayal-ngayal sendiri, terus ngomong-ngomong sendiri. Terus kalau pulang sekolah dulu zaman saya SD, ada Tugu Soekarno-Hatta Aha. di wilayah Menteng, dekat Jalan Prambanan tuh. Kalau kita keluar tuh ada Tugu Proklamator. Nah di Tugu itu tuh ada tamannya, terus banyak pohon-pohon yang ada bolongan-bolongannya, dan saya percaya ada leprechaun di dalam pohon itu. Jadi saya tuh kalau pulang sekolah suka mencari-cari di mana leprechaun itu ada ya. Mudah-mudahan dia kalau lagi saya tungguin dia muncul keluar gitu. Ya imaji-imaji anak kecil Iya, aja iya, sebenarnya. Dan masa kecil yang cukup dinamis kehidupan kami di keluarga kecil saya gitu ya. Hanya berdua bersama ibu ya. Ketika itu masih berdua sama ibu sebelum adik saya lahir. Karena hanya berdua maka saya sudah terbiasa melakukan semuanya sendiri. Nah, ibu saya itu kan single mother dan harus bekerja juga, sehingga semua hal saya dibiasakan untuk melakukannya secara sendiri. Misalnya pulang sekolah saya memastikan buka baju, ganti baju rumah, terus taruh baju kotornya di tempatnya. Kemudian ibu saya udah menitipkan uang di sebuah tempat makan kayak warteg gitu. Untuk nanti kalau saya mau makan siang atau makan malam, saya tinggal ke situ makan, udah dibayar gitu. Jadi udah terbiasa tuh. Kemudian mungkin masa kecil bentuk yang lain adalah bagaimana saya selalu punya disiplin dari ibu saya bahwa kalau gajian akhir bulan biasanya itu ibu saya akan punya kode khusus. Karena mama tuh selalu bekerja dengan hak yang sangat tinggi gitu ya, maksudnya selalu pakai sepatu hak gitu. Jadi saya udah hafal tuh kalau ibu saya pulang jalan, tempo jalannya cepet, letak, pasti dia pulang naik taksi. Nah kalau dia pulang naik taksi itu adalah kode bahwa mama baru gajian dan I'm taking you to somewhere, to a mall, and then you get the chance to get one toy. One toy. Ya. Only. Only. Hanya boleh pilih satu. Jadi biasanya ibu saya ke bagian salon, krimbat dan lain-lain. Of course, she needs to do it gitu. Saya ke bagian mainan. Saya boleh milih satu mainan gitu, yang affordable buat dia. Ya udah, kurang lebih kehidupan masa kecil yang menyenangkan. Kenapa saya bilang dynamic? Karena kami hanya berdua. Jadi banyak momen-momen masa kecil saya tuh kalau orang banyak bilang Reza tuh kecilnya tua, ketu gitu. Karena ibu saya cuma punya saya menjadi partner dia berbicara gitu. Sebagaimanapun bahasanya disesuaikan untuk bahasa dengan anak-anak, tapi sebenarnya tanpa disadari ada persoalan-persoalan yang sebenarnya bukan persoalan anak-anak, tapi menjadi diskusi kami. Contohnya? Misalnya ngomongin tentang mama baru gajian, ini ada uang spare, kamu boleh simpen, tolong kamu pakai untuk jajan, tapi nanti harus laporan ke mama. Habisnya kapan? Jadi saya bukan dikasih daily. Jadi saya harus bisa mengurus keuangan itu. Nah ini kan hal-hal Itu yang di usia berapa Reza? wah saya masih mungkin 8 tahun, 9 Wow, tahun ya. oke. 8 tahun lah, 8 tahun. Dan saya punya kebiasaan kecil, kalau udah akhir bulan menjelang sebelum gajian, biasanya tuh gaji udah mulai habis. Jadi ya dipakai transport, dipakai hidup hari-hari lah, segala macam, makan dan lain-lain. Saya selalu nyelipin uang di buku. Jadi saya suka ngasih surprise buat ibu saya, belum habis uangnya, masih ada gitu. Jadi saya simpen ibu saya koleksi novel dan buku banyak sekali. Jadi salah satu buku saya selipin tuh uang itu gitu. That would be a surprise for her. Gitu. That I kept the money very well. Terus apa respon beliau? Wah ada uang, kita masih ya. Wah oke, belum habis ternyata ya. Oke gitu. Biasa kan kalau orang mungkin banyak yang bisa relate gitu ya. Karena kalau udah mau akhir bulan, apalagi kalau gajinya gaji yang minimum gitu ya, bukan yang large income gitu. Ya mungkin minggu ketiga tuh udah mulai menipis tuh ya. Udah mulai ngirit sana, ngirit sini dan segala macam. Mungkin orang yang bekerja jauh lebih bisa relate dengan situasi seperti itu dan saya. Betul. Dan biasanya itu yang saya alami dari kecil gitu. Melihat ibu saya kayak oh ya ini berarti udah gajinya lagi kurang, udah mulai menipis gitu. Dan itu di-share. Jadi karena di-share maka saya bisa memunculkan surprise kecil itu. Padahal uang mama saya juga gitu, tapi saya simpen gitu. Tapi dari cerita kamu ya,
langsung banyak gitu di kepala aku, kayak dari ikan itu yang Iya. jernih, kayak aku bayanginnya animasi di Iya. kepala aku. Terus tadi yang pas kamu ngeliat di pohon-pohon itu Iya. juga kayak satu cerita di Reza berada di sana, aku Iya. membayangkan animasinya. Terus kayak tadi yang pas kamu cerita hak tinggi, oh itu Iya. menarik banget kalau Iya, dijadiin iya. Animasi. satu Iya, film bener. animasi Reza. Tapi bayangan aku adalah ketika remaja kita disuruh mandiri, kan ada kayak apaan sih? Ini bayangan aku aja. Iya. Majority gitulah ya, Iya. remaja punya kayak kemarahan ketika disuruh A, B, C, D dan E. Reza remaja seperti itu nggak? Nah, aku bisa bilang secara terbuka dan secara jujur bahwa nggak ada itu, karena semua hal tuh dikomunikasikan dengan baik. Jadi memang karena balik lagi, karena partner berbicaranya cuma aku, jadi ya artinya saya nggak punya kemarahan dalam artian nggak bisa main, karena ibu saya tuh orang yang sangat membebaskan anaknya mau ngapain aja asal bertanggung jawab. Jadi I don't have any persoalan-persoalan kekangan, persoalan-persoalan dilarang ini itu nggak pernah ada. Main-main. Bahkan saya ingat banget ibu saya tuh selalu bilang kalau hujannya deres mandi hujan. Oh gitu. Boleh main hujan. Gitu. Seru banget. Seru banget. Jadi ibu memang bukan orang yang takutan, aduh nanti sakit, nanti ini gitu. Enggak, kalau hujannya deras mandi hujan gitu. Jadi boleh main tanah, boleh lah, bebas gitu. Jadi saya nggak pernah kemudian tumbuh menjadi anak yang merasa banyak kekangan, banyak aturan, banyak larangan gitu, enggak. Tapi tanggung jawab juga dikasih oleh mama gitu. Nah, tanggung jawab itu yang mungkin ketika remaja saya udah past that time untuk rebel kali ya. Iya. I passed that time already before maybe it should be happening gitu, karena udah terstruktur. Saya tuh udah ngurus semuanya. Umur 13 tahun saya udah punya adik. Saya ngurusin adik saya umur 13 tahun karena ibu saya harus kerja. Nanti pulang sekolah saya biasanya ke kantor sebentar, pompa untuk ASI. Saya bawa pompanya pulang ke rumah, air susunya. You did it. Yeah, I did it. So pulang ke rumah, feed the baby, Yeah. and then I go play around with the baby, gitu. So those kind of memories dan perjalanan hidup tuh udah saya lakuin, sehingga membuat saya everything sudah punya polanya kali ya. Pola yang saya nggak bisa bilang bahwa ini baik atau buruk gitu, tapi pola itu setidaknya yang saya alami dan mengajarkan saya banyak hal tentang konsistensi, disiplin, kemudian hidup yang modest gitu ya, yang cukup. Kalau nggak ada lebih ya jangan berlebihan gitu. Jadi hidup cukup aja gitu. Jadi you don't need to fancy yourself with a lot of stuff gitu. Oke. Tolak ukurnya nggak pernah tentang itu, tapi Tolak ukurnya apa? tolak ukurnya adalah ketika kami bisa makan, ketika kami bisa hidup sehari-hari, ketika listrik di rumah nggak mati, ya saat itu kami ngontrak satu rumah. Jadi kalau ngontrak rumah tuh, saya nggak tahu mungkin teman-teman ada yang familiar dengan ini, tapi kontrakan zaman dulu tuh petakan. Jadi pintu depan satu gitu, buka itu ada ruang tamu tapi nggak ada pintu lagi. Jadi cuman partisi dinding, karena di balik dinding itu udah langsung kasur. Dinding lagi nggak ada pintu, belakangnya dapur dan kamar mandi, gitu. Jadi dia satu lurusan aja gitu. Itu kita bilangnya rumah petak gitu. Oke. Jadi kalau kontrakan-kontrakan yang petak gitu. Ya nothing really big gitu ya, nggak ada yang istimewa gitu. Tapi ketika kita bisa menjalani kehidupan itu hari demi hari dengan sangat menyenangkan, ya ibu saya tuh orangnya nggak pernah self pity kali ya. Jadi dia tuh nggak pernah membuat, duh kita kok hidup susah banget ya, nggak pernah gitu. Karena buat ibu saya tuh itu bukan sesuatu yang harus didramatisir mungkin ya. Itu hanyalah sebuah kehidupan yang mudah-mudahan kedepannya dengan berjalan waktu kita punya kehidupan yang lebih baik. That's it. Oh, how lucky you are. Yeah, I'm very lucky to have her. Dan kayak you were happy. What do you mean? Like now? Nah, Back then? Yeah. Yeah, of course. Of course. I'm happy. Tapi juga ada kedukaan-kedukaan, ada luka-luka seperti misalnya ketika tanggung jawab yang sedemikian besar itu hadir, saya juga pernah ada di titik di mana mempertanyakan, ini bukannya saya harusnya nggak memikul tanggung jawab ini dulu ya, gitu. Kenapa
Kenapa saya harus memikul tanggung jawab ini ya gitu. Dan itu saya terbuka diskusi sama mama. Mama jawab apa? She's very open. She's an open-minded person gitu ya. Jadi dia selalu bilang gini, I'm trying my best. Oke. She's just trying her best gitu ya. Jadi Reza juga harus mengerti bahwa mama sekarang bekerja untuk kalian berdua. It's not easy, tapi dengan adanya kakak, dengan adanya David, mama bahagia. So I just want to make sure having both of you is the best gift dari Tuhan gitu. Jadi mama menjalankan ini ya dengan rasa syukur gitu. Walaupun ada beratnya dan lain-lain, tapi ibu tuh nggak pernah ngasih lihat sesuatu yang berat ke anak-anaknya. Gitu. Kayaknya semua ibu akan begitu. Betul. Gitu ya. Mereka nggak mau menitipkan beban itu sama anaknya gitu. At least majority lah gitu. Jadi saya tumbuh melihat perjuangan yang membuat saya, you know what, mama punya cita-cita apa? Saya pernah nanya ini. Oh ya. Ini masa remaja ya. Iya. Mama punya cita-cita apa lagi? Kalau Tuhan kasih kesempatan mama punya pendamping hidup, mama ingin menjadi ibu rumah tangga yang bisa punya waktu lebih banyak mengurus anak-anak. Hal itu tidak terjadi setidaknya sampai sekarang, tapi mungkin cara Tuhan bekerja berbeda. Ya, it's always a mystery, tapi saya percaya rencana Tuhan itu selalu yang terbaik. Maka maka Tuhan memberikan dan mengizinkan saya untuk take over the role. Menjadi provider for the family, gitu. Ketika saya bisa mengambil role itu, perlahan-lahan dibangun, and I can provide for the family. Ibu saya sama adik saya punya relationship yang dia inginkan. Dia punya waktu yang jauh lebih banyak. Dia bisa menjadi ibu rumah tangga. Dia kalau saya datang, dia bisa menyiapkan makan. Kita bisa punya interaksi yang lebih panjang, waktunya lebih bebas, gitu. Jadi kebersamaan kami mungkin tidak lengkap dalam artian ada yang tidak ada, yaitu mungkin bapak gitu ya. Tapi itu nggak membuat kemudian kami merasa something is missing. Karena her presence tuh kuat banget kali ya. And full of love. She's just full of love. Apapun diskusi, saya nggak pernah takut dapat nilai jelek karena nggak pernah dijudge gitu ya. Kalau saya dapat nilai jelek, dia cuma nanya apa perasaannya, apa yang kamu rasain, gimana kira-kira supaya membuat ini menjadi lebih baik. What do you wanna do? What is your plan? Jadi dibalikin di triggernya tuh ke sayanya gitu. Ibumu bukan psikolog? Bukan. Dia backgroundnya sastra Prancis. Jadi got nothing to do with psychology. Jadi dengan itu ya kami terbiasa komunikasi sampai hari ini. Jadi komunikasi kami itu kadang-kadang bisa sebagai sahabat. Saya bisa curhat apapun tanpa ragu, tanpa takut gitu. Adik saya juga bisa begitu. Dan relationship saya dengan adik saya juga sama. Jadi kita bertiga tuh kayak three musketeer. Karena it's just the three of us kan. Jadi ya udah, we live our life like that. Tapi tadi aku jadi penasaran dengan adikmu yang punya banyak waktu sama ibu, tapi kamu pernah ngerasa iri nggak kayak aku juga mau? Mungkin enggak, karena aku melihat betapa beratnya ya dia bekerja ngurusin dua anak laki-laki yang bangor-bangor ini, yang bandel-bandel pasti. Kamu bandel? Lumayan, aku tuh agak super aktif waktu kecil. Maksudnya kemana-mana apa kadang-kadang ya aktif aja gitu. Jadi kayaknya nggak gampang handle, apalagi adikku lahir gitu sama juga gitu. Wah, what a life for her gitu ya. Kayak gila sih dia bisa handle ini semua and stay sane. That's crazy gitu. Iya dong, karena kan itu berat gitu ya. Maksudnya it's not easy gitu. Jadi buat aku kayak wow, you're great gitu. Dan melihat itu dan melihat mama bisa punya waktu lebih banyak sebagai ibu yang mungkin dulu aku ingat dia pernah omongin, I think that's the best gift buat aku sendiri akhirnya. Kayak you know what, I'm really really honored and happy that I can accomplish this specific things. Bukan membayar perjuangan atau jerih payah, karena itu kayaknya sampai akhir hayat pun nggak akan bisa digantiin gitu ya. Tapi setidaknya momen itu bisa terjadi gitu kali. Aku rasanya pengen peluk ibumu. Oh ya, she's a iron lady. Tapi di part dimana kamu harus menjadi provider ya, kamu kayak mencoba banyak profesi sebelum acting. Banget. Aku pernah dengar tukang rumput. Iya, jadi kalau sebenarnya rumput itu tuh berawal dari kalau sorry, ini you don't have to answer this, but how old are you? 30. Tahun ini. Tahun ini. Oke. So tahun 98 berarti Tiara 3 tahun. 3 tahun. Oke.
97, 98 itu kan kita lagi krisis moneter gila-gilaan. Jadi ibu saya tuh kena PHK. Jadi kami hidup itu berdasarkan barang-barang yang ada di rumah yang bisa dilego. Dilego. Dilego tuh digadai. Oh, digadai ya. Jadi barang bayaran. Misalnya di rumah, for example, karena mama nggak sanggup membayar tukang sayur yang gerobakan yang biasa lewat, itu tempat kita beli supply makanan. Akhirnya bayarnya pakai tape kompo yang gede banget tuh. Yaudah deh Bu, ini saya bayar pakai ini ya, gitu. Bayar gitu, oke udah. Terus sorry, di pegadaian atau enggak, di tukang sayurnya? Tukang sayurnya. Pakai tape? Iya, pakai tape. Dia mau menerima Karena kan it's a big thing lah at that time gitu ya. Iya. Maksudnya itu barang berharga gitu. Dan hal-hal lainnya. Jadi kita mencoba survive dalam kondisi seperti itu di saat orang susah mencari pekerjaan. Ibu kehilangan pekerjaan, saya juga masih terlalu kecil untuk bekerja dan take over apapun gitu ya. Dan waktu itu kami hanya masih berdua. Karena saya masih kecil kan. Iya. Apa yang bisa saya lakukan? Pulang sekolah, saya punya sepeda. Saya pulang ke rumah, ganti baju, saya ambil gunting potong rumput di rumah, iseng, keliling aja sore-sore sambil main sepeda. Tante, lewat tetangga, mau dipotongin nggak rumputnya? Ini saya bawa gunting potong rumputnya nih, potongin nggak? Tapi bayar ya tante, gitu. Iya, boleh ya. Mungkin orang ngeliat, nah ini anak kecil, udah gue kasih uang jajan ya, mungkin dia mau ngerjain. And then I cut the grass. So I cut it, dan beneran dibayar. Ya anak kecil tiba-tiba bisa dapat duit kan langsung, twing. Wah, it worked. Oke, next house. Terus aja keliling kompleks akhirnya. Dapat berapa tuh? At that time 25,000 dan itu uang itu saya kasih ke ibu untuk transport dia cari kerja. Jadi yang menarik dan fun, it's a fun experience. So that money goes to her. Terus ibu saya tiba-tiba bilang gini, Mama besok mau cari kerja ke daerah Sudirman. Kakak mau Reza mau ikut apa enggak? Mau. Gitu. Mau temenin Mama mau. Gitu. Oke. Jadi ya dulu mungkin belum terlalu yang email dan segala macam ya. Jadi masih bawa CV, fisik. Pakai map gitu. Pakai map. Saya jalan tuh, saya masih ingat sampai sekarang tuh gedung Dharma Sakti daerah Sudirman tuh. Tadi kami jalan, masuk gedung 1, masukin CV, saya nunggu masuk gedung 1. Dan dia tuh ngasih apresiasi. You know why I can do this? It's because your money that you earn from your work. So thank you very much. Let's go home. Let's wait. Gitu. Jadi that kind of story was not meant to be a sad story. Gitu loh. That's how my mother's put it. Jadi dia tuh nggak pernah membuat situasi kayak gitu tuh menjadi sedih. Gitu. Dia tuh uplifting. Gitu. It's hopeful. Bahwa you know what, at some point in your life kamu juga akan belajar nantinya bahwa hidup kamu harus punya perjuangan. And it's just life. It's life. Gitu. You just gotta do it sometimes. Nobody has, nggak semua orang selalu dibekali dengan pilihan dalam hidup. Kalau punya pilihan tuh it's a privilege. If you can say, saya kayaknya mau milih A dibanding B. Ketika pilihan itu ada di depan mata, it's such a privilege that you can choose. Tapi nggak semua orang itu punya kesempatan bahkan untuk memilih di antara. Memilih itu kan di antara berarti. Kadang-kadang hanya ada satu kesempatan depan mata dan harus itu yang dilakukan demi bertahan hidup. That's what she does. Ya udah dia lakukan aja apa yang dia bisa kerjain gitu. Yang penting survive. Wow, your mom. Selain itu apa pekerjaan yang lain? Apalagi ya? Mungkin atlet renang. Atlet renang at that time bukan menjadi pekerjaan, tapi ya profesi ya. Maksudnya belum menghasilkan apa-apa gitu. Saya mewakili sekolah sampai akhirnya mewakili daerah, itu SMP. Jadi kalau tadi itu pengalaman SD ya, yang tadi saya cerita itu pengalaman SD. SMP tuh jadi atlet renang profesional. Saya di Balikpapan. Jadi saya mewakili daerah saya turun di Porda. At that time lumayan lah prestasinya. 2 medali emas, 3 perunggu. Ya, untuk bebas dan saya turun di dada. Dada, bebas dan kupu. Gitu ya. Saya spesialisasinya cuma 2 sebenarnya, bebas dan kupu at that time.
Udah itu saya jalani. Saya SMP mungkin the best time in my life karena punya kebanggaan saya sekolah nggak bayar, saya sekolah dapat scholarship program dari pemerintah daerah gitu. So it was, itu momen dimana saya tervalidasi, mulai punya kebanggaan, mulai punya kepercayaan diri yang lebih meningkat gitu. Jadi dan bisa bikin orang tua bangga gitu. Jadi mulai ada gitu. Padahal SD-nya bego banget. SD-nya nilainya jelek banget gitu. Ranking tuh biasanya urutan ranking 3 terakhir. Aku juga kok. Ranking peringkatnya peringkat 3 paling bawah. Bukan 3 paling atas. Negeri swasta? Swasta, sekolah Katolik. SMA was okay gitu ya. SMA was karena saya udah mulai kerja kali ya. Udah mulai masuk modeling. Iya, udah mulai ikut-ikutan pemilihan model majalah remaja, udah mulai cari-cari kesempatan, casting sana, casting sini. Jadi fokusnya udah mulai ke situ gitu. Jadi pergaulan sesama teman SMA mungkin nggak sebanyak itu. Jadi selain pertemuan di sekolah, di luar sekolah tuh udah jarang tuh ketemu karena saya udah mulai pursuing my career gitu. Tapi Reza tadi balik lagi ke renang, kenapa nggak dilanjutin? Gagal. Jadi tadinya mau abis lulus SMP. Karena prestasinya bagus di daerah ya tapi ibu saya dipindahkan kembali ke Jakarta kantornya. Ketika dibalik ke Jakarta saya apply buat Platnas. Nah Platnas tuh punya standar skor yang harus kita lewat. Harus standar itu nggak boleh lebih. Minimum skor waktunya tuh sekian second untuk gaya ini 100 meter misalnya. If you can do it, you can pass untuk masuk di pelatihan nasional. Kalau enggak ya gagal. Saat itu saya coba dan gagal. Jadi gagal di Platnasnya, nggak berhasil masuk. Ya udah, akhirnya cari-cari yang lain. Alih profesi ke seni peran. Tapi sebelumnya ini dulu kan senyum berapa jari sih? Ya senyum 3 jari. Senyum 3 jari, senyum aneka yes. I think that's the window. Pemilihan majalah remaja itu adalah jendela di mana saya bertemu dengan banyak orang untuk pertama kalinya. Jadi pertemuan pertama dengan banyak orang terjadi di situ, pintu kesempatan terbuka di situ, bertemu dengan manajemen artis di situ, agensi iklan di situ. Jadi saat itu mungkin karena belum ada Instagram ya. Jadi profiling tuh nggak ada base-nya. You can create your profile through this kind of events. Melalui pemilihan model majalah remaja, kamu akan ada fotonya di majalah tersebut dan mungkin akan dinotice oleh I don't know casting director atau apa. Kalau merasa tertarik ya you get the call untuk audisi, casting dan lain-lain. Tapi kalau acting berarti startnya juga dari sinetron ya? Sinetron dulu. Sinetron itu 2005. Judulnya Pacarku. Sutradaranya Ismail Sofyansani. Film itu produksi Rapi Film. Tayangnya di RCTI kalau nggak salah at that time. Kemudian itu menjadi momen pertama kali saya kenal sama yang namanya syuting. Sebelumnya udah pernah ada di lokasi syuting tapi mungkin masih jadi ekstras. Ya? Gitu. Sebuah sinetron judulnya Bidadari. Bidadari, I was an extras gitu ya, masih jadi figuran anak-anak mungkin SMP gitu ya, masih pakai seragam. Terus habis itu ini dapat peran pertama kali di sinetron itu, di Culuna Pacarku. Dan kamu langsung jatuh cinta di acting? Enggak, belum. Tapi bahwa ini profesi yang ternyata income-nya at that time aja udah bisa ngebantu cukup nih. Karena ibu udah mulai nggak bekerja kan at that time, jadi mulai pelan-pelan tuh bisa ngumpulin uang lah. Saya pikir kayaknya menjanjikan. Ternyata 2005 saya berada di set. Saya jatuh cinta justru di akhir dari proyek itu selesai. Karena udah bungkus. Ratingnya udah gak jalan, performance-nya udah turun, ya bungkus kan, sinetronnya wrap. Saya bilang, wah saya kayaknya gak bisa berhenti nih. Saya cinta banget kayaknya saya jatuh cinta nih sama acting. The idea of you becoming an actor. Kata-kata itu muncul dari sutradara pertama kali saya itu, Bang Mail saya panggilnya. Bang Mail adalah orang pertama yang bilang bahwa kamu tuh punya bakat untuk menjadi aktor. Kalau kamu setia dan kamu mau belajar terus, kamu bisa jadi aktor yang baik. Tapi pilihannya terserah kamu.
Kamu cukup mau menjadi seorang bintang terkenal habis itu udah selesai, atau kamu mau menjalani profesi sebagai aktor yang tidak ada usianya. Artinya kamu bisa menjalani ini sampai kamu tutup usia. Gitu. Saya mau jadi aktor. Gitu. Saya mau jadi aktor 2005. Ya udah, terus deh. 2006, 2007 dan seterusnya. Ya, sinetron beberapa judul, FTV. Baru film itu 2007. Saya baru masuk film tuh 2007. Berarti selama 2 tahun kamu fokusnya di sinetron. TV. FTV, sinetron. Pokoknya kerjaan apa aja lah waktu itu. Yang berkaitan dengan TV itu saya ambil jadi host. Host acara remaja gitu ya. Nyomblang-nyomblangin orang. Oh, yang judulnya nama nggak apa-apa ya disebut ya. Namanya judul programnya Mak Comblang. Iya, kayak aku familiar. It's a show zaman itu, mungkin buat remaja zaman itu tuh quite popular lah show-nya gitu. Terus saya sempat jadi host di acara itu beberapa episode. Berarti film pertama film pertama adalah film horor judulnya ya. Jadi itu tuh karena waktu itu Scary Movie yang luar itu lagi hype banget. Maka Indonesia bikin versinya. Nah, judulnya film horor adalah sebuah parodi dari film-film horor Indonesia. Karena at that time tuh 2007 itu massive banget. Mungkin lebih dari 40 judul film horor yang ada at that time. Wah, macam-macam judulnya, dari kuntilanak, pocong, apa segala macam tuh ada, hantu ambulans, you name it. Ada semua gitu. Dan kemudian karena populer film-film horor itu dibikinlah parodinya gitu. Jadilah film horor. So it's a Indonesian scary movie gitu. Dan itu yang kayak American scary movie gitu. Dan itu film pertamanya Reza Film Radian. pertamanya gitu. Direkturnya Toto Hudi namanya. Tapi kalau ngomongin soal kecintaan akan acting dan film, kalau ngomongin spesifik, ini juga aku tanyakan sebelumnya ke Nicholas Saputra gitu. Karena the art of acting of film kan yang paling tahu adalah kalian sebagai seorang aktor ya. Tapi apa triggernya? Iya, jatuh cintanya tuh ternyata pada saat apa? Karena saya mungkin nggak terlalu banyak punya kesempatan pergaulan masa remaja. Proses seni peran adalah proses menemukan diri sendiri dengan lebih baik, proses mengenal diri sendiri dengan lebih baik. Jadi sederhananya begini, semakin banyak karakter manusia yang diperankan, itu semakin memudahkan atau membuat saya menemukan diri saya semakin dalam dan semakin jauh. Karena dari karakter-karakter ini kan nggak ada yang selisipan. Oh, mungkin ada yang mirip. Oh, ada peristiwa yang hampir mirip. Jadi saya semakin menyelami, saya juga sebenarnya menyelami diri. Karena kan seni peran adalah seni kejujuran. Dia adalah seni menghidupkan sesuatu. Nah, ketika kita menghidupkan sesuatu, kita harus mengenal betul karakter yang diperankan. Untuk bisa mengenali itu nggak akan bisa utuh ketika kita juga nggak kenal diri kita siapa. So you have to know yourself even better. Each and every role that you do, it makes you know yourself. Dan ini berlaku dua arah, kelemahan dan kelebihan. Jadi kita dihadapkan pada kelemahan-kelemahan atau kekurangan yang kita punya, bahkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam hidup, itu dihadapkan seperti cermin. Sometimes ada karakter yang ketika diperankan atau satu scene spesifik gitu, oh ini tuh nggak bener ya kalau dalam karakter ini, tapi itu gue lakukan lagi dalam hidup misalnya. Gitu. Anything lah, it could happen that way. Wow. Dan berarti tadi kayak yang kamu sampaikan, kayak semakin banyak peran yang diperankan, kamu menjadi semakin baik as a person. Mungkin bukan semakin baik, tapi semakin mengenal. Semakin baik itu wish-nya ya. I hope so. Tapi semakin mengenal diri, lengkap dengan kekurangan yang saya punya, kesalahan yang saya lakukan, berani take accountability and responsibility atas apapun yang saya lakukan, baik, buruk, salah, benar gitu. Oke, jadi semakin kaya. Ya, semakin kaya. Gitu. Tapi aku kemarin kayaknya ngecek 70 film yang pernah. Oh God. Ini aku based on interview ya. Based on interview terus kayak. Maybe. Maybe more. Itu kalau dihitung ya berarti average per tahunnya aja tuh. Kalau dalam rentan 20 tahun berkarya berarti 70 film, I don't know, maybe 4? Dan itu produktif sekali gitu untuk memerankan karakter-karakter itu gitu. Tapi pernah kayak kayaknya
ini bukan sesuatu yang tepat nih untuk Reza Rahadian? 27 tahun. Karena That's the moment bahwa saya merasa kalau ada kalimat di mana bagus tuh udah nggak cukup atau dianggap biasa aja dan tidak spesial lagi, itu pukulan besar waktu itu buat saya. gimana? Karena jadi gini, ada kritikus, Oke. ada pendapat umum, ada pendapat pelaku film, pelaku industri yang mengatakan bahwa Reza Rahadian tuh kalau main bagus ya wajar aja sih. Emang dia bagus aja gitu. Ya dia aktor, he's a good actor gitu. Tapi good, terminologi good itu udah nggak menjadi sesuatu yang special lagi. Karena ya oke, you good. So what? Terus kalau lo main bagus kenapa? Gitu. Ya you're an actor. Itu lumayan memukul tapi sekaligus membangkitkan semangat saya untuk berkarya lebih baik lagi. Karena ternyata bermain baik itu memang sejatinya itu bare minimum. If you are an actor and then you said to other people, I can act good. Itu bukan prestasi. Of course you have to act good. You're an actor. Itu kayak dokter mendiagnosis pasiennya dan memberikan resep obat apa yang tepat untuk diagnosa dokter tersebut. Oke. So it's a bare minimum, right? Ya. It's not something special when a doctor can diagnose a certain disease gitu. It's their job. So might as well, saya berpikir bahwa pekerjaan saya sebagai seorang aktor, tanggung jawab utamanya adalah untuk memberikan performa terbaik yang saya mampu. Tapi apakah itu sebuah prestasi? Enggak. Itu bare minimum. It's as simple as that. So I don't want to think that, wah dipuji nih main bagus, I think I'm a good actor. Ya nggak bisa. Karena ya Res, lo kan aktor, ya of course lo harus main yang baik gitu. Lo harus bisa tampil dengan baik gitu. Bahwa kemudian ada performance yang extraordinary atau dianggap I think this is magnetic, magical atau apa. Of course that's a bonus gitu ya. Itu that's a gift gitu. Itu buat saya pribadi juga senang sekali kalau mendapatkan apresiasi dari apa yang saya perankan gitu. Tapi kan itu tidak berjalan terus-menerus begitu. Gitu. Jadi pukulan at that time iya, bahwa bagus sudah nggak spesial lagi. Sempat membuat saya merasa, should I continue this? Kok kayaknya gue baik aja nggak cukup ya? Itu kayak I don't think good is enough anymore. Sementara Pak Habibie itu pernah bilang gini sama saya, being good is just good enough. You don't have to be the greatest. Because good is just enough. That's it, period. Itu menampar, memukul dan mengingatkan saya untuk wake up yuk, jangan kelamaan. Ibu saya tuh juga orang yang kayak gitu. Saya menang sesuatu nih, nggak boleh lama-lama. Oke. Ingat kak, kakak boleh rayakan, you can enjoy it, but don't stay too long. Euforia itu umurnya pendek. Jadi taruh itu di belakang, boleh disyukuri, dirayakan sesaat, and then move on. Karena yang berlaku ke depan tuh apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Jadi jangan terlalu lama. Wah nih gue prestasi nih, dapat piala nih apa ya, disyukuri, boleh, tapi nggak usah terlalu lama. Dan berlaku juga ketika situasinya buruk. Atau in your lowest point, sama yang tadi saya ceritain, bahwa ketika itu terjadi, ibu saya juga ngasih peringatan, boleh. You can say it's okay to, like everybody knows gitu ya, it's okay not to be okay, but don't be too long. Don't stay too long in that kind of zone gitu. Jadi jangan lama-lama ada di zona itu karena kamu harus bangkit. There's a life that you have to run or to approach, to walk on. Oke. Berarti lowest point yang tadi kamu sampaikan itu eksternal. Maksudnya eksternal yang mempengaruhi internal kamu. Betul. Dan akhirnya kayak nyokap dan mungkin orang-orang terdekat bilang bahwa semuanya temporary. Bener gak sih maksudnya? Jadi apa yang paling certain di muka bumi ini selain kematian? Nothing. Everything is about uncertainty. We live in uncertainty world today. Everything is uncertain. Bekerja, even ketika mungkin seseorang adalah bilioner atau mungkin pengusaha yang kaya raya, bisa mengalami sesuatu yang membuatnya terpuruk. Jadi apa yang sebenarnya paling certain di muka bumi ini atau di dunia dalam sebuah
kehidupan adalah kematian. Itu adalah satu-satunya hal yang paling pasti yang bisa kita pastikan akan terjadi. Di luar itu, it's in our mind. We struggle most of the time, itu ada di dalam pikiran kan. Saya melewati masa-masa tuh membuat saya belajar tentang hal-hal itu sebenarnya. That's why kalau saya nggak jadi aktor kayaknya saya, I don't know, I think I'm crazy. No, I think I'm crazy. I think I'm completely lost. Kalau saya nggak jadi aktor kayaknya saya nggak tahu deh jadi apa gitu. Karena profesi ini membuat saya bisa menyelami itu dengan jauh lebih baik, mudah-mudahan. By the way, tadi sangat philosophical, Reza. Aku tidak menyangka hari ini akan mempertemukan philosophical thing dengan kamu. Oke. Jadi, wow. Tapi dari cerita kamu, aku masih belum menangkap atau belum memahami kejadian itu. Maksudnya, apa hal spesifik yang membuat kamu berada di lowest point? Apakah komentar buruk atau? Iya, sebenarnya komentar, kalau mungkin Tiara pernah dengar soal ini kenapa sih aktornya Reza Rahadian lagi gitu. Komentar itu bukan ada tahun ini. Itu dari 2015 udah terjadi. Dan pada saat itu secara usia aku tuh baru memasuki tahun ke-8. Tahun ke-10 berkarya gitu. Jadi tentu itu pukulan yang kayak, I don't know how to respond well enough, mature enough, cukup dewasa untuk merespon situasi seperti itu. Jadi yang aku pikir, berarti gue salah ya main filmnya. Gue muncul nih salah ya. Sementara ini periuk nasi gue, ini kerjaan gue. Gimana rasanya kalau lo di posisi gue, itu pekerjaan lo, dan lo gak disukai karena kerjaan lo muncul mulu. Atau lo di hire orang karena lo dianggap bagus. Atau kayaknya dia bertalenta, kayaknya dia bisa pull off nih karakter ini. Sehingga gue mau hire yang pasti-pasti aja deh, gue mau dia misalnya gitu. Ini contoh. Balik lagi ke mungkin analoginya sederhananya sebagai seorang pasien, aku maunya kalau diperiksa sama dokter itu karena aku percaya banget sama dokter itu. Terus tiba-tiba ada orang lain bilang, ini dokter parah nih, ngaco nih. Pasien ke dia mulu, dia lagi dokternya. Gimana? Gitu. Sementara waktu itu aku bermain mungkin 3-4 film per tahun. Ada yang 5. Itu hanya sekian persen dari total film Indonesia yang tayang. Ada satu hal yang aku gak bisa kontrol, pemberitaan. Kalau exposure media, itu kan aku gak bisa kontrol. Media memberitakan, dari film baru atau apa, atau pemberitaannya menjadi besar, atau misalnya filmnya diminati publik, tiket salesnya bagus dan segala macam. I have no control over it. I just did my job. I get the job done as good as I could. So now kenapa ini jadi aku yang salah ya gitu. Aku juga bertanya-tanya, and I think I'm being too dramatic at that time. Aku juga mungkin responnya berlebihan. Mestinya aku bisa santai aja kayak mungkin sekarang. Kalau ada urusan Reza lagi ya lo nonton film Indonesia yang lain deh biar lo tahu bahwa nggak semua film Indonesia gue. At the last campaign that I did with Netflix misalnya, itu adalah bentuk aku embracing the moment. Bahwa look, I'm promoting Indonesian film yang tidak ada Reza Rahadian kan gitu. Have you seen that? Ya, itu contoh bahwa now, ya sekarang aku bisa make fun of it. Dulu enggak, Tiara. Dulu it was a big hit on me. Tapi nggak ada yang aware, maksudnya? Ya, karena aku kan bukan orang yang sharing apa-apa di social media. I don't have any personal social media. Jadi ya yang tahu ya timku, manajerku, mamaku, keluarga atau sahabat dekat gitu ya. Mereka tahu, tapi ya publik nggak tahu gitu. But it was big on me at that time. Iya, keluarnya bagaimana? Menerima, accept. Dan akhirnya dari situ aku belajar bahwa you don't have to please everybody. Karena film itu menonton atau tidak menonton itu ada di tangan penonton. Menonton atau tidak menonton? Ada di tangan penonton. Rights-nya mereka kan memilih film. Film apa yang mau mereka tonton dan film apa yang tidak mereka tonton itu ada di tangan penonton. Jadi siapa yang memutuskan untuk menonton sebuah film? Ya penonton itu sendiri. Jadi if what you can do is just keep the best that you can do, berikan yang terbaik. You're just doing your job. Kembali ke poin itu, I'm just doing my job. And as an actor, that's my job. Sederhana kan? Iya. Oke.
Oke, memproses sambil. betul betul. Karena ini mungkin yang terjadi juga belakangan sama Pedro Pascal di Hollywood. I see. Komennya juga sama Pedro Pascal lagi di film-film Hollywood atau Amerika. oke. Dan ada diskursus sendiri juga tentang Tentang itu. Dan seperti itu juga yang dialami oleh Iya. kamu. Pedro Pascal mungkin skalanya global ya. Tapi ya mungkin ya. Dalam banyaknya karakter yang diperankan oleh Reza Rahadian, ada pendekatan paling ekstrim nggak yang kamu lakukan? Pendekatan paling ekstrim ya. Mungkin ada sebuah film saya berperan sebagai orang yang mengidap anoreksik. Oke. Filmnya tidak terlalu diketahui publik sebenarnya. Tapi itu cukup mentally cukup draining karena I lost 11. Saya turun 11 kilo atau 9 kilo dalam waktu 3 minggu. 3 minggu. Jadi saya tuh pergi ke satu dokter, Gizi. ahli gizi, terkenal cukup bagus lah gitu. Tapi dia bilang, kamu tuh nggak boleh hilang sebanyak itu. Maximum that you can do is 6. Itu juga udah ekstrim. Saya diam-diam, no, I need to go extreme. Jadi itu kayak apa ya, resiko yang saya ambil demi sebuah peran. Bukan sesuatu yang besar, tapi buat saya pribadi, oh ini kayaknya paling ekstrim nih gitu. Enggak, tapi menurut aku itu besar karena itu mempengaruhi badanmu. Itu dia gitu. Jadi tapi kan waktu itu secara usia juga jauh lebih muda ya dari sekarang. Jadi kayaknya pikiran-pikiran kayak gitu, masih muda gitu kan, masih gampang lah, sehat-sehat aja gitu. Tapi ya it was pretty big. Maksudnya it's an extreme approach. Judul filmnya kalau boleh. Judul filmnya Broken Hearts. Broken Hearts. Okay. Dan lo berperan It's a love sebagai story. anoreksik. Iya. Guy. Ya. Ada lagi? Karena balik lagi, nggak semua orang mengetahui secara detail apa yang harus dilalui oleh seorang aktor dalam mendalami seorang peran kan. Kita ingin mengetahui apa pendekatan-pendekatannya. Ini rata-rata ya. Jadi saya tuh bukan orang yang senang membawa karakter itu pulang ke rumah sebenarnya. Jadi saya menjaga boundaries yang ada itu lumayan disiplin. Setidaknya 10 tahun terakhir. Jadi kalau saya ada di set, saya full on. Ketika saya dibilang, Reza hari ini rap untuk Reza selesai. Saya pulang ke hotel tuh udah, begitu makeup tuh udah dihapus, journey saya sebagai karakter itu pause dulu. Besok saya lanjut lagi. Kok bisa? Nah itu yang aku sampai hari ini gak bisa jawab sebenarnya. Karena kalau ditanya kok bisa, I don't know. I don't know the answer. You still don't know the answer. Iya, saya nggak tahu mesti jawabnya secara. Mungkin kalau saya mau jawab ngarang-ngarang, maksudnya supaya terdengar bagus aja saya bisa jawab. Tapi I'm not gonna do it for you. Okay. Saya nggak bisa jawab. Menarik banget kalau diteliti. Iya, karena saya tuh bisa gini nih. 1, 2, 3, 4, 5 orang yang lagi menonton dari tim Maple, gitu ya. Ada satu yang pakai topi, tangannya di sini, ini kumis, ini jam tangan. Itu saya langsung ke foto tuh di saya. Oke. Kalau gestur itu saya rasa menarik, saya akan pakai itu di sebuah scene dalam sebuah film bagi seorang karakter yang menurut saya Tepat. kayaknya cocok nih untuk begini nih. Memperhatikan sesuatu, oh dia lagi kerja, dia lagi ngeliatin monitor. That's a good one. Gitu. Wow. Nah itu tuh photographic. Jadi saya tuh captured aja gitu. Oh yang satu duduknya megang sepatu. Jarang-jarang orang duduk megang sepatu ya. Tapi mungkin karena posturnya begini, kayaknya seru juga nih. Karakter apa yang bisa saya pakai ya untuk saya titipkan gestur ini. Nah
Jadi itu tuh semua ada di sekitar sebenarnya. Jadi saya nggak bikin itu jadi more complicated. I'm not a method actor yang wah, Iya. saya merasuki karakternya atau saya dive. I don't know. Saya jujur nggak tahu mesti jawab itu secara methodical tuh bagaimana. Oke. Tapi that's what I did. That's what I do. Fotografik. Jadi aku harus menangkap Iya, ini. maksudnya ya itu based on observe yang sederhana gitu di jalan lagi macet ada orang. Saya tuh suka memperhatikan orang gitu ya, mannerismnya, behaviornya, cara ngomongnya, cara jalannya. Jadi bank of memory-nya lumayan banyak mungkin. Iya. Nah dari situ tuh ketika ada membaca sebuah naskah itu saya collect satu-satu. Oh cara jalannya saya ambil yang ini. Waktu itu saya pernah ngeliat orang kayak gini. Oh kayaknya ngomongnya saya ambil yang ini. Oh raut wajahnya saya ambil yang ini. Jadi kayak orang main Lego. Ini ada pieces. And then you have to create a character. And then you took bit by bit, piece by piece. Oh ini gini, ini dari sini, ini dari sini. Wow, nah, bikin gitu. Tapi kan ada peran-peran yang kamu mainkan adalah orang di Tokoh. dunia nyata, betul, Ya. tokoh. Berarti itu pendekatan yang berbeda lagi ya? Pendekatan yang berbeda. Kalau itu betul-betul research base. Dalam artian, oh saya memerankan tokoh seperti almarhum Pak Habibie. Ya normatif. Berdiskusi, berbicara, mengamati cara bicaranya, menanyakan beberapa hal-hal yang kayak wawancara. Iya. Tapi agak dalam gitu ya, sampai mengorek soal emotional baggage yang beliau punya. Terus cara dia merespon, cara beliau ketawa, cara beliau kalau lagi kesel biasanya kemarahan yang seperti apa. Boleh cerita nggak proses kemarahan yang terbesar terjadi dalam hidup Eyang? Oh iya, ketika itu saya marah itu ya Reza, oh jadi aku nangkep, oh dia kalau marah kurang lebih kayak gini. Oke. Gitu. Jadi Tapi itu juga fotografi ya, yang barusan. Iya. Jadi it's psychologically mungkin dive in juga bareng sama capturing aja. Saya capture aja dan saya tuh peka telinga. Oh, Telinga saya tuh sensitif banget mendengar suara orang. oke. Kayak kamu tuh punya tempo yang menarik kalau bicara. Jadi nih kayak misalnya gini, saya dialog nih sama Tiara ya. Oke. Oke, barusan oke. Raut wajahnya. Oke, tapi ada senyumnya. Oke, tapi bingung, tapi oke. Oke. Terus, ada jawaban-jawaban kecil itu. Dalam sebuah dialog, saya pingin itu alive. Hal kayak gitu kan saya lakukan. Kamu ngerespon saya bicara barusan, tapi tiba-tiba itu bisa hilang kan dalam film. Iya. Karena saya lagi dialog, kamu diam aja karena belum dialog kamu. Seolah-olah itu nggak boleh ada respon-respon yang sangat raw, Iya. gitu. Itu kan kita bersautan nih. Iya. Ya, kamu bersautan. Ya, it's fun. It's something yang alive. Iya. Everybody, each one of us in this room, we know how to act basically. Kenapa? Karena saat kamu harus interview di sini duduk seorang presiden, Iya. nggak mungkin kamu nggak punya behavior yang berbeda. Pasti punya kecirian tertentu yang muncul. Menjabat tangannya, menatap matanya, menyusun kalimat yang tepat. Then you started, nggak mungkin, pasti tubuhnya pun akan merespon dengan cara yang berbeda. Tapi kalau kamu lagi wawancara sahabat kamu sendiri, Iya. wah mungkin versi Tiara yang paling chill bakal keluar. Karena you know each other very well. So we all act in our life. Some of us, sadly, have to pretend for something. But actors, they don't pretend. They're telling the truth by pretending to show it in a very believable way. Kepura-puraan yang jujur adalah pekerjaan seorang aktor. Tapi lo pernah pretend gak To be what? in your acting? I'm always pretending in a very honest way. I mean, I'm not Habibie, but I try to convince people who watch the film I can see Habibie in it. Misalnya. So, kalau apakah saya berpura-pura dalam sebuah peran? Ya tentu, apalagi yang jauh karakternya dari Reza Rahadian gitu ya. Tapi bentuk kepura-puraan yang seperti apa? Gitu. Yang ditampilkan. Am I acting right now? You can say it. Are you acting now? I am acting. Right now? Right now I'm acting as Reza Rahadian.
lagi di interview bersama Tiara, ngobrol soal hidupnya. Did I tell the truth? I can guarantee 100% I'm telling the truth. So am I acting or am I just being honest? You tell me. Gitu kan? Oh, by the way, thank you for being honest, Reza. Uh, Most welcome. ini jadi jauh dari kerangka yang sudah saya buat, Reza. Oh, no worries. Lalu dari banyaknya pengalaman Reza di dunia akting dan film, kenapa tahun 2020 merasa harus membuat gambar gerak film? Atau masih ada part-part di mana belum diisi? Ya. Secara singkat, gambar gerak lahir dari sebuah proses di mana saya merasa it's about time. Saya membutuhkan sebuah ruang baru untuk bertumbuh. Saya nggak bilang bahwa acting tidak menawarkan itu, tapi saya butuh challenge baru dalam hidup yang membuat saya terdorong untuk kembali mengambil sebuah resiko, mungkin akan jatuh, mungkin akan melakukan kesalahan, dan lain-lain. Gambar gerak adalah ruang untuk tumbuh dan terus bergerak. Bersama Arya Ibrahim sebagai co-founder, akhirnya kami memutuskan membuat sebuah film yang kami sama-sama nggak pernah tahu film ini apakah akan menuai kesuksesan besar atau perjalanan yang akan kemana, kami nggak tahu. Yang kami tahu, kami ingin membuat sebuah karya bersama kolaborator-kolaborator kami, baik pemain dan kru yang terlibat di film ini, sebagai karya bersama. Udah, berhenti di situ. Kami ingin membuat sebuah film. Period. Nggak ada embel-embel lain tuh, Tiara. Apakah filmnya akan bagus, apakah filmnya akan gimana, itu nggak kami pikirin, gitu ya. Kita mau membuat karya tentu yang terbaik, gitu ya. Tapi nantinya akan gimana, let it be, gitu. Let's see lah. Yeah. Maka gambar gerak berangkat dari perusahaan kecil, practically Arya, saya dan dibantu teman-teman yang lain yang skupnya mungkin sangat kecil, gitu ya, berusaha mewujudkan mimpi kami bersama, yaitu membuat sebuah film berjudul Pangku. Lahirnya dari mana? Lahirnya dari sebuah ketidaksengajaan di 2018. Saya syuting di sebuah kota, daerah Indramayu, di kota Indramayu, di sebuah tempat. Tiba-tiba driver antar jemputnya membawa saya ke wilayah Pantura, di mana saya bisa melihat tradisi kopi Pangku. Artinya bagaimana seorang pramusaji menyajikan kopi, duduk di pangkuan, yang datang biasanya mungkin supir-supir truk, gitu ya, yang sedang beristirahat menepi, gitu. Itu kemudian tentu tidak semua ya, tapi ada orang-orang yang datang, mungkin warga bisa jadi, atau pekerja-pekerja dan lain-lain. Intinya mereka ingin melepas penat dan beristirahat sejenak. Gambaran hidup itu nyangkut di kepala saya. Saya bilang suatu hari saya akan membuat sebuah film yang ceritanya aja belum ada, tapi saya mau settingnya di sini. Harus di sini. Karena buat saya cinematically ini akan sangat indah di mata saya. Oke. Akhirnya 2024 kami wujudkan. Membuat sebuah cerita. Dari mana inspirasinya? Bukan tentang kopi pangkunya, tapi bagaimana perjuangan seorang perempuan membesarkan anak tanpa pilihan yang sebetul-betulnya ada. Dari mana cerita itu? Dari ibu saya. So this film, atau film Pangku, secara sederhana adalah film yang mudah sekali relate, mudah-mudahan dengan banyak orang. Karena film ini menyampaikan hubungan relasi antar manusia yang mungkin relatable dan sangat relevan dengan penontonnya. Kita semua bekerja, banyak orang yang berusaha untuk mencari pekerjaan di tengah situasi hari ini bahkan, walaupun setting tahun film ini 98, di mana momen tadi lagi susah cari kerja dan segala macam, itu kan terjadi juga hari ini. Banyak orang yang angka pengangguran kita juga tidak sedikit, gitu, tidak kecil, gitu ya. Kemudian kesulitan mencari pekerjaan juga terjadi. Jadi ada sebuah ikatan relasi situasi yang sebenarnya masih sangat nyambung lah, gitu.
Apalagi berbicara tentang hubungan ibu dan anak dan lingkungan sosial di mana mereka tumbuh. Pangku adalah tentang itu. Pangku adalah sebuah cerita tentang perjuangan seorang ibu di mana ada satu hal yang ingin saya highlight. Ya. Ini refleksi saya juga sebenarnya. Kami sepakat, tim, bahwa tidak semua orang ingat untuk memberikan rasa terima kasih pada dirinya sendiri atas daya dan upaya yang dia lakukan untuk hidupnya. Kita terima kasih. Tiara makasih ya dikasih minum. Tapi mungkin ada waktu di mana Tiara lupa bilang bahwa gue banyak berterima kasih sama orang, kok gue lupa berterima kasih pada tubuh dan pikiran dan hati dan raga ini ya, yang sudah membawa gue kemana-mana, membawa gue bisa siaran dengan baik, membawa acara dengan baik dan lain-lain. So thank you so much for doing this. Gitu. Nah, ini mengingatkan juga tentang itu. Kayak pencapaian tuh bukan melulu tentang materi. Bahwa bisa menaruh makan aja di meja makan. Itu adalah pencapaian yang kita lupa apresiasi kadang-kadang. Dan itu perjuangan banyak perempuan. Dari kacamata anak laki-laki. Gitu. Itu sih. That's a little bit about Pangku. Aku bahkan belum bertanya ini sinopsisnya tentang apa, ceritanya tentang apa, tapi itu menjelaskan sangat baik Pangku. Reza, ibu udah nonton? Sudah, di Busan kemarin pas world premiere. Respon beliau. She's so, as a mother, she's proud. She was so touched dan dia bersyukur bahwa saya bisa menemukan kembali hal yang ingin saya lakukan. Dan itu tidak dilakukan sendirian, tapi bersama sebuah tim yang luar biasa. Kru yang luar biasa, teman-teman pemain, aktor-aktor, produser yang luar biasa gitu ya. Jadi kita bisa sama-sama ini menjadi film, bukan filmnya Reza Rahadian. Ini filmnya Gambar Gerak. Gitu ya. Dimana film ini menjadi milik bersama, kolektif, karena semua orang berkarya untuk film ini bareng-bareng gitu. Jadi saya nggak stand alone sendirian menciptakan film ini gitu. Tapi I think that's the magic of film ya. I think that's the magic of filmmaking. Oke. Aku mau balik lagi tapi boleh ya boleh dong. Di Pantura itu Yes. Apa tapi hal yang spesifik membuat kamu merasa Pantura, Pangku, cerita tentang itu berarti namanya apa Pangku? Kopi Pangku. Kopi Pangku itu apa ya? Attract you. Bahwa ada kelompok orang yang mungkin punya kehidupan yang sering kerap kali dikategorikan hidup yang marginal, gitu, kelompok marginal. Tapi dalam kesulitan hidup yang mereka miliki, saya menemukan satu kekuatan yang luar biasa, bahwa mereka gak punya waktu untuk berpikir tentang susahnya hidup. Wah, itu bring back a lot of my childhood, my teenage memory. Bahwa ini orang-orang ini kok luar biasa ya. Saya yang mungkin sekarang merasa lebih punya kehidupan yang lebih baik dibanding kehidupan saya yang sebelumnya gitu. Saya jadi inspired melihat kekuatan mereka dan gak ada waktu untuk mereka ngeluh. Kerja aja udah. Ya namanya hidup mas. Saya nanya nih sama mereka nih. Kalau ada kehidupan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik atau apa? Ya apa aja mas, gak usah ngomong kerjaan yang lebih baik, dapat kerjaan satu itu susah. Itu tuh kalimat yang wow. Kan saya kerja buat anak mas, buat keluarga apalagi. Yang penting kerja, bisa makan, udah bagus. Itu tuh kayak, terus tiba-tiba ada kalimat, kalau hidup mah jalanin aja. Kita mungkin punya filosofi dalam hidup yang wah apa gitu, sibuk nyari quotes yang terbaik yang bisa menyemangati hari gitu ya. Quotes of the day yang saya nampar banget itu adalah hidup menjalin aja. Udah kita mah taunya itu dengan bahasa yang sangat sederhana. Dan Pangku mengcapture itu. Setidaknya kami berusaha mengcapture itu dalam film ini. Kesederhanaan realitas yang ada tanpa membumbui dengan sesuatu yang terlalu way more dramatic than it already is gitu. Gitu. Dari riset saya bahwa kamu riset 4 bulan di Pantura. Ya.
apa hal-hal lain yang mengejutkan atau membuat kayak kayaknya aku nggak pernah berpikir ini sebelumnya? Tidak pernah ada kenyataan yang paling ironis yang saya temukan ketika melihat ada seorang anak kecil tidur di sebuah bilik. Bilik tuh Ya. kamar yang sangat kecil, sempit gitu ya, bilik gitu. Di sebuah warung di mana kamar tersebut juga dipakai untuk melayani tamu. Wah, saya ngeliat itu dan ini nggak ada sesuatu yang kayak nangis-nangis atau yang kayaknya gimana gitu. Ya enggak. Ya kalau lagi tidur ya tidur, nanti lagi ada tamu ya minggir bentar ya, dipakai dulu bentar, terus tidur lagi. Dan karena kami syuting di wilayah yang sebetulnya, jadi ini saya syuting tuh di tempat asli. Maksudnya di tempat existing, bukan build, bukan ngebangun set gitu. Saya kaget sih. Saya ngeliat ini kayak, ini adalah sebuah kisah yang sangat bagi saya ya. Mudah-mudahan itu nyampe juga ke penonton nantinya. Sebuah kisah inspiratif yang datang justru dari perspektif yang kita anggap mungkin sebuah kehidupan yang rasanya tidak terlalu sempurna gitu. Atau bahkan layak untuk dibilang hidup yang layak gitu. Tapi dari situ kita belajar banyak justru. Jadi itu mengajarkan saya bahwa kalau mau melihat sesuatu, jangan cuma melihat apa yang mungkin paling nyaman buat mata lo pandang. Tapi coba twist lagi deh perspektifnya. Lihat dari kacamata orang-orang lain yang ada di luar sana. Mungkin lo akan nemuin hal yang berbeda. Terima kasih Reza sudah mengangkat cerita Pangku ini dengan senang hati. Walaupun aku belum nonton, tapi you have to come to the premiere please. Ini sebenarnya banyak pertanyaan tentang Pangku, tapi kamu sudah merangkumnya dengan sangat baik. Thank you. Pangku, kalau ini adalah sebuah director statement yang kamu ajukan, berarti satu kalimat? Tidak semua kehidupan yang memiliki pilihan terbatas atau tidak ada pilihan adalah akhir. Mungkin itu jadi awal yang indah. 6 November 6 November di bioskop 2025. kesayangan. Mohon supportnya teman-teman semua. Please watch, nonton di bioskop kesayangan kalian. Ya, Oke. Sepertinya itu dulu ya, karena kayak aku juga menampung banyak perasaan dari percakapan kali ini. Tapi aku rasa kita akan bertemu di interview selanjutnya. Amin. Amin. Yes, thank you. And good luck to you, Tiara. It's a very, saya jarang tapi saya mau bilang I think I should compliment you. I really like talking to you. I think you're such a good interviewer. Thank you. Indeed. Aku tidak tahu gimana caranya. Ketika dipuji ini. Tapi ya itu pujian yang besar untuk saya, datang dari Reza Rahadian. Thank you guys. Thank you buat tim Maple yang udah bekerja keras di balik layar. Thank you so much. And thank you for today, Reza Rahadian. Good luck for Pangku yang akan tayang banyak. di 6 November 2025. Tapi yang aku bisa tangkap hari ini adalah sepertinya ibumu membuat kamu menjadi seperti yang sekarang, dan akhirnya Pangku muncul menawarkan itu di publik, dan semoga itu bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Thank you for having me, Maple. Thank you guys. Thank you for watching. Semoga so bermanfaat hari ini. Bye.